Selamat pagi, Pak Rizal. Selamat pagi juga Pak Markus. Ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ke Pak Rizal. Yang pertama, kita akan mendiskusikan bagaimana penilaian kita nanti. Baik Bapak pada coaching kita hari ini, code dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama, present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan sebelum keduanya itu pertanyaan kompetensi mana yang akan Bapak Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Begini, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan terakhir dari saya selaku pengamat, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak dapatkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin coaching, saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Bapak, demikian dulu ya Pak. Nah, ini pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, gimana kabarnya, Bu Zu? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya? Sama, alhamdulillah baik. Bu Zu, dengar-dengar Bu Zu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Pak, benar sekali. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Jadi apa nih yang mau disampaikan sama Bu Zu? Jadi begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Contohnya nih seperti ceramah, ya ceramah lagi gitu Pak. Padahal kan kita ketahui bahwa perkembangan zaman kan semakin canggih Pak, teknologi pembelajaran juga semakin berkembang pesat. Tetapi guru-guru di sekolah ini tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke. Kalau saya garis bawahi ini, berarti permasalahan dari Bu Zu ini adalah pembelajaran dari guru-guru ini yang kurang bervariatif ya Bu, seperti itu. Ya, benar Pak. Jadi kurang bervariatif gitu Pak. Medianya atau metode pembelajarannya masih menggunakan metode lama gitu Pak. Baik, kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin Ibu Zu dapatkan?
Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, Pak. Terutama cara menyampaikan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Zul lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya nih dalam hal menyampaikan metode, model, atau media pembelajarannya, Pak, yang lebih variatif. Misalnya nih menggunakan berbagai aplikasi, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizy yang sekarang sedang ngetren itu, Pak. Terus menggunakan berbagai macam aplikasi yang sedang ngetren sekarang seperti Zoom atau yang lainnya, Pak. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi atau dari PowerPoint, itu juga sudah lebih menarik sebenarnya daripada hanya mengandalkan ceramah atau metode konvensional biasa lainnya, Pak. Jadi ya supaya lebih variatif aja seperti itu, Pak. Oke, dari yang Ibu Zul sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model, atau media, itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu Guru. Jadi berada di level 10 gitu. Kira-kira di sekolah Bu Zul saat ini berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5, Pak, di sekolah ini, karena lebih banyak guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Pak. Jadi mungkin saat ini masih sekitar level 4, Pak. Oke, di level 4 berarti di level 5, Pak. Aduh, sayang. Oh ya, di level 5 ya. Ya. Berarti di kondisinya sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Zul? Mungkin kalau bisa, Pak, ditingkatkan sampai level 7 sampai 8 lah, Pak. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, kalau lebih dari 7 atau 8 mungkin agak sulit, Pak. Jadi nominal guru-gurunya kebanyakan guru senior. Mungkin dari level 5 kita berangkat dulu ke level 7 lah, Pak. Jangan terlalu tinggi supaya memudahkan dalam perubahan, Pak. Baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Ya. Kira-kira usaha apa yang akan Bu Zul lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi ya bergantian seperti itu, Pak. Oke. Untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin menurut Bu Zul pernah diterapkan di sekolah dan rekan-rekan guru tuh nyaman gitu dengan penyampaian Bu Zul? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah atau kasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dari media-media yang bervariatif. Baik, berarti Bu Zul ini tadi sudah merencanakan kegiatan mentoring gitu, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Ya, ya. Nah, dari ketiga kegiatan itu kira-kira Ibu Zul nih, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya yang lebih cepat realisasinya itu yang mentoring, Pak.
Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang dan perlu waktu yang tidak sebentar gitu, dan juga perlu biaya Pak. Dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan dengan guru adalah untuk saat ini adalah kegiatan mentoring. Baik, mentoring ya Bu Guru ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Zu memerlukan support atau memerlukan bantuan? Siapakah atau bagaimana Bu Guru? Ada sih Pak, cuma nanti mungkin minta bantuan rekan-rekan guru di sekolah yang memegang ahli dalam bidang IT. Atau mungkin yang menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, misalnya di sekolah ini ada guru, dan juga nanti saya minta bantuan kepada Pak Rizal, bukan Pak Rizal, maaf Pak, ke Pak Ahmad gitu Pak. Oke. Berarti Bu Zu akan melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi, ya Bu? Iya. Pak. Dengan rekan-rekan guru, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Pak. Minggu depan mungkin insya Allah akan saya lakukan. Saya coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring ini Pak. Oke Bu Zu, bagus sekali menurut saya ya. Kira-kira Bu Zu, dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Zu dapatkan? Dari percakapan atau diskusi kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh rekan-rekan sejawat di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu Zu, sudah ada gambaran bagaimana cara menciptakan perubahan yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabar dari Bu Zu setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Zu ini. Mungkin percakapan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Bu Guru. Ya, Semoga rencana Bu Zu untuk memonitoring, berkolaborasi dengan temannya dapat terlaksana dengan baik. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu. Baik Pak, baik Pak. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan Bu Guru ya. Siap Pak, siap. Insya Allah. Oke, kalau begitu ya Bu Zu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi juga Pak Markus. Ya Pak Rizal, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Su. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupannya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching tadi ini saya sudah melakukan coaching dengan alur dengan menggunakan tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut ini bisa menggali kursi
untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya, Pak. Wah, luar biasa betul Pak Rizal ya. Oke, Pak Rizal, menurut saya sebagai observer tadi kucing tadi Ibu Su dengan Pak Rizal sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Rizal sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Su sehingga Bu Su menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, juga tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kuci. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita menutupi, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang berusaha dilakukan pada hari ini? Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sebagai kita nanti dapat melakukan kucing lebih baik lagi, begitu Pak. Iya, benar sekali Pak Rizal. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi dan hasilnya akan lebih baik lagi ke depannya demi sekolah kita masing-masing. Amin Pak. Ya, demikian Pak observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi juga Pak Markus. Selamat siang Pak Markus. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Markus? Luar biasa, kabar saya baik-baik hari ini. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik-baik Pak. Oh iya Pak, katanya hari ini Bapak akan melakukan coaching ya? Iya, benar Bu. Oh, kalau begitu Pak, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Bapak. Bagaimana, boleh Pak? Boleh. Alhamdulillah, baik Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan kuci, yang akan saya amati adalah nilainya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Selanjutnya, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh kuci. Dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuci Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa juga Pak ya, nanti disesuaikan juga nih dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya? Terdiri dari kehadiran penuh atau presensi, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kira-kira nih di antara ketiganya yang ini, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak lakukan selama observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya. Seperti itu Bu. Oh iya, baik. Jadi ada 2 ya Pak ya?
yang ingin Bapak Oke. kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Selanjutnya kira-kira nih Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak ya? Indikator yang ingin saya capai itu saya ingin dapatkan dari kucing yang akan saya lakukan adalah saya ingin itu mendapatkan solusi dari permasalahan dengan kucing tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Oh, baik-baik. Jadi Bapak, indikator yang ingin didapatkan adalah indikator ketercapaiannya saat Kuci sudah menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silahkan Bapak melakukan proses kucing dengan Kuci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses kucing ini selesai, kita akan ngobrol kembali Pak ya. Oke Bu. Baik Bapak, silahkan Bapak melakukan proses kucingnya. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang juga Pak Markus. Gimana kabar hari ini Pak Rizal? Alhamdulillah baik Pak Markus. Bagaimana Pak Markus kabarnya? Baik juga. Nah Pak Rizal, saya dengar Pak Rizal mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa sih Pak Rizal itu mau ceritakan tentang apa ini? Baik Pak Markus ya. Saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah ini. Oke, baik Pak Rizal. Karena waktunya mepet dan waktu kita itu antara 15 sampai 20 menit. Jadi silakan Pak Rizal menceritakan poin-poin pentingnya sehingga nanti kita bisa menemukan cari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang Pak Rizal hadapi. Jadi gini Pak Markus ya. Di sekolah saya itu saya lihat siswa itu merasa bosan gitu Pak untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan metode ceramah, padahal mereka itu hanya memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya Rain Fokus, terus di situ juga karena ada lapangan yang luas atau depan sekolah saya itu ada danau. Kan itu bisa dijadikan sebagai sarana media pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak memanfaatkan dan tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah itu. Mereka tetap saja menggunakan metode yang itu saja, sehingga banyak siswa yang bosan dengan pembelajaran di sekolah. Oke Pak Rizal, berarti di sekolahnya Pak Rizal itu masih banyak guru yang menggunakan metode-metode lama atau metode-metode yang kurang bervariatif yang sehingga membuat anak-anak bosan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Seperti itu ya Pak? Betul sekali ya. Pembelajarannya dengan cara ceramah gitu-gitu saja. Setelah saya lihat ternyata sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Pak, males kayak gini, jadi mereka itu nggak antusias gitu untuk belajar di sekolah. Oke Pak Rizal, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin adanya perubahan gitu Pak. Setidaknya sedikitlah yang terlihat ada perubahan di sekolah. Ya, cara pembelajarannya itu perlu dirubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-sarana yang telah disediakan oleh sekolah. Oke, jadi Pak Rizal ingin adanya perubahan di rekan-rekanan guru
pada Pak Rizal untuk merubah cara mengajarnya ya Pak, gitu. Ya betul Pak, biar ada perubahan. Nah Pak Rizal, perubahan seperti apa sih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Rizal? Baik, yang menjadi harapan saya yaitu menuju pembelajaran yang lebih baik ya Pak, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah secara maksimal, karena di situ kan sudah disediakan tetapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh Bapak Ibu guru. Ya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak, benar? Betul Pak Markus. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 anak. Nah, 10, level 10. Kira-kira di sekolahnya Bapak levelnya itu sudah sampai mana Pak? Ya, mungkin kalau dihitung levelnya itu level 6 ya Pak. Karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan dan menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik itu pemanfaatan teknologi seperti PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar juga masih belajar gitu-gitu saja, menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menggunakan media dan metode masih metode lama begitu. Oke Pak Rizal, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Rizal tuh? Pingin di level berapa Pak? Ya, sepertinya nggak terlalu banyak Pak Markus ya. Kita berusaha nih untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit. Inginnya sih di level 7 aja untuk Pak Markus. Karena di sana banyak guru yang sebenarnya ingin antusias tetapi bingung cara memulainya seperti apa. Oke, kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru tersebut untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing? Mungkin yang pertama ini saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan guru yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan, terus ada melakukan mentoring seperti itu Pak. Oke, berarti Bapak ingin melakukan monitoring ya Pak. Selain monitoring ya Pak, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan guru-guru di sekolah Bapak? Baik, kira-kira Pak tadi ada monitoring ya dan juga workshop. Nah ini kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strateginya yang dilakukan itu yang mana Pak? Oke, nanti kita akan lakukan monitoring yang baik dan kita akan ikut workshop yang mana yang benar-benar sesuai dengan apa yang Pak Rizal ingin capai. Dari apa sih perubahan apa yang Pak Rizal ingin lakukan terhadap teman-teman dalam menyampaikan bervariasi proses KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Bagaimana Pak Rizal? Kayaknya lebih fair ke monitoring dulu ya Pak, karena kalau yang monitoring ini kan sasarannya yang ingin melakukan perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya itu ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya dia itu belum ada kemauan secara mandiri itu. Saya pinginnya melakukan monitoring sebenar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan gitu. Oke Pak Rizal, kira-kira nih siapa sih yang bisa Bapak libatkan
atau siapa yang mau membantu Bapak dalam kegiatan monitoring tersebut? Di sini saya punya teman, ya. Dia juga jago dalam IT. Mungkin nantinya bisa membantu saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti Pak Yayan, Bu Titis. Nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan monitoring tersebut, sehingga nantinya sasarannya lebih banyak, itu yang tercakup. Oke, baik Pak Rizal. Berarti nanti dalam proses kegiatan ini Pak Rizal ingin mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain. Jadi kalau bisa benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga kerjasama dengan baik bisa menyampaikan sesuatu materi yang baik ke rekan-rekan gurunya. Iya Pak Markus, saya akan melakukan kolaboratif dengan teman-teman sefrekuensi tentunya, begitu Pak. Oke. Sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak. Dari percakapan ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya sedikit ada gambaran yang Pak bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu memberikan dampak pada rekan-rekan guru untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa. Mungkin yang saya ambil nantinya dengan cara monitoring Pak. Ya, untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring itu Pak. Oke Pak Rizal, saya ini sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Pak Rizal yang sudah melakukan monitoring ya Pak. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak percakapan kita hari ini. Mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi yang lebih banyak lagi sehingga kita bisa menggali lagi apa sebenarnya yang bisa kita berikan kepada teman-teman atau rekan-rekan rekan-rekan gurunya Pak Rizal sehingga mereka dapat melakukan perubahan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Terima kasih ya Pak atas kesempatan dan waktunya Pak Markus telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya ini dan membantu saya menemukan solusinya. Oke Pak Rizal, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang juga Pak Markus, terima kasih. Baik Pak Markus, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Sangat berjalan dengan lancar Bu, karena Pak Rizal juga semangat orangnya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Markus. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Baik Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching atau terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Tadi sih selama coaching itu berjalan, saya sudah melakukan dengan menggunakan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali kompetensi coachingnya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi sehingga menemukan jalan keluar. Seperti itu Bu. Luar biasa Pak Guru. Baik, jadi Pak Guru sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai Alur Tirta, dan juga sudah sesuai. Menurut pengamatan saya ada beberapa catatan Pak ya. Pak Markus tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Selanjutnya Pak Markus juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan
Selanjutnya Pak Markus juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Kuci. Ya, Bu. Bapak sudah fokus terhadap Kuci, artinya Bapak sudah ada presensi, yaitu kehadiran penuh Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa Pak. Pertanyaan yang Bapak ajukan tadi juga sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Ini luar biasa Pak Guru. Bapak sudah berikan proses kucing hari ini yang luar biasa. Mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh ya, satu lagi. Boleh saya tanya Pak? Nggih, boleh Bu. Oke, untuk ke depannya Pak, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami atau memahami alur tirta lagi untuk melakukan kucing supaya kucing selanjutnya menjadi lebih baik lagi sehingga kami menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi sesama rekan buruh. Itu Bu. Oh, Masya Allah, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Masya Allah, luar biasa Pak, keren. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Pak Markus. Selamat siang juga Bu Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Zu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik juga Bu Guru. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan kucing, betul Bu? Benar Pak, benar sekali. Hari ini insya Allah saya akan melakukan kucing Pak dengan Pak Guru Markus, insya Allah. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer, ya Bu Guru. Ya. Saya akan mengamati, menilai saat Ibu melakukan kucing dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti saat Ibu melakukan kucing sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Ya. Kemudian bagaimana nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Coach C. Dan bagaimana nih nanti Coach C menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Guru. Nanti juga jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan kucing, ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip kucing seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Guru. Iya Pak, baik, silakan Pak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Dalam proses kucing ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Guru kembangkan? Baik Pak,
Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Pak, yaitu kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti, Pak. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, guru ya. Nggih. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi ini mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya jadi lebih fokus, Pak, sehingga saya ada kehadiran penuh gitu, atau presensi. Dan dengan mendengarkan aktif, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, Pak. Terus kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu guru dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada coaching saat ini yaitu mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, dan juga coach memiliki rencana aktif atau rencana ke depannya seperti apa yang harus dilakukannya, Pak. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya nih. Untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat Bu dari hal-hal yang disampaikan tadi. Dan selama melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. Baik, Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak Markus. Selamat siang, Bu Su. Pak Markus, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Bu Su. Kalau Ibu Su bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak Markus. Oh iya, Pak Markus katanya ada yang mau dibicarakan ya? Benar sekali, Bu. Kira-kira mau membicarakan apa nih, Pak? Soalnya kan waktu kita ini sedikit sekali, rasanya sekitar 16 menit sampai 20 menit, Pak. Ya, Bu, ada yang saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu. Ini terkait rekan-rekan guru di sekolah kita, Bu. Nah, setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton, Bu. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama, metode yang konvensional, yaitu dengan ceramah gitu loh, Bu. Nah, jadi terkadang membuat siswa-siswi kita itu mengalami kebosanan di dalam kelas. Nah, tidak memungkinkan pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat dan sangat canggih sekali. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Seperti itu loh, Bu. Karena guru-guru itu masih banyak monoton sekali dalam menyampaikan pembelajaran di kelas menggunakan metode ceramah gitu loh, Bu. Baik, Pak Markus. Jadi Pak Markus ingin menyampaikan materinya ini lebih bervariatif ya, Pak ya. Kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang kurang lebih selama 16 sampai 20 menit itu apa sih harapannya Pak Guru? Yang saya harapkan itu saya ingin mengetahui untuk membantu rekan-rekan itu suatu bahan dalam metode kelas sehingga lebih digunakan itu lebih pasti
Baik Pak Markus. Jadi Pak Markus ingin menyampaikan materinya ini lebih bervariatif ya Pak ya. Nah, kira-kira nih setelah kita berbincang-bincang kurang lebih dari 16 menit sampai 20 menit ini, apa sih harapannya Pak Guru? Yang saya harapkan itu saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan metode-metode yang bervariasi sehingga membuat kelas itu menjadi hidup. Anak tidak mengalami kebosanan, kejenuhan dalam mengikuti proses pembelajaran kita. Seperti gitu, Bu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya. Kira-kira nih perubahan penyampaian materi seperti apa Pak? Jadi gini, perubahan itu yang ingin saya lakukan itu perubahan dalam penggunaan metode. Jangan menggunakan metode ceramah yang membuat anak bosan. Kan banyak sekali metode pembelajaran yang bisa digunakan, yang lebih bervariatif lagi. Nah, misalnya metode-metode sekarang nih Bu, yang lagi marak nih aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh dengan PowerPoint. Sudah cukup bagus Bu, seperti itulah kira-kira menggunakan media pembelajaran yang bersifat digital sehingga anak-anak lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita di kelas, seperti itu Bu. Baik. Jadi intinya Pak Markus ingin menyampaikan materi pembelajarannya lebih berwarna gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kondisi yang ideal, kira-kira nih dari level 1 sampai 10, kira-kira kalau ditinjau di situasi sekolah Pak Guru itu, Pak Guru ini berada di level berapa Pak kira-kira? Kira-kira mungkin di level 6 ya Bu. Di sekolah itu juga masih banyak guru-guru senior yang masih menggunakan metode ceramah. Jadi kendalanya di situ karena kita masih menghargai guru senior yang belum tentu bisa mengikuti perubahan atau perkembangan zaman seperti digital, IT, seperti itu Bu. Oh iya, baik-baik. Jadi masih di level 6 Pak ya. Kira-kira nih Pak Guru Markus ingin ada nantinya itu mau meningkatkan ke level berapa gitu Pak? Ya kurang lebih saya ingin ya nambah 2 digit lah, dari 6 jadi 8. Jadi itu kayaknya sudah cukup baik, mengingat tadi banyak guru-guru yang masih hitungan guru senior atau guru-guru yang siap sebentar lagi menuju pensiun, jadi mengikuti perkembangan IT itu sangat mengalami kendala seperti itu. Baik Pak, jadi Pak Guru menginginkan sekitar 8 ya, ke level 8 lah. Nah, untuk mencapai level 8 ini Pak Guru, kira-kira ide atau rencana apa yang mau Pak Guru buat terhadap rekan-rekan Pak Guru di sekolah supaya ada perubahan Pak Guru? Sebenarnya banyak, tapi masih saya berpikir yang tepat itu apa sih sehingga bisa membawa perubahan di sekolah. Jadi saya masih mencari yang lebih tepat seperti mungkin pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Seperti itu mungkin Bu, salah satunya yang bisa saya lakukan. Iya. Baik, jadi Pak Guru Markus berencana mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu ya. Oke, selanjutnya adakah lagi strategi yang lain selain menggunakan mentoring? Kemungkinan masih ada Bu, seperti mengkonsultasikan terlebih dahulu. Yang terpenting kan harus kita konsultasikan ke kepala sekolah. Betul Pak, betul. Pimpinan kita. Jadi kita tetap harus menyampaikan dulu ide-ide kita sebelum kita melaksanakan di sekolah. Nah, jadi harus kita izin dulu ke kepala sekolah kalau kita mau melakukan workshop atau monitoring tersebut,
atau pelatihan sehingga kerjasama antara guru sekolah dan kepala sekolah itu terjalin dengan baik. Seperti itu, Bu. Baik, jadi pemilihannya ada dua ya Pak ya, mau melakukan mentoring atau mungkin konsultasi dulu kepada Pak Kepala Sekolah untuk membuat pelatihan atau workshop nih. Nah, di antara yang dua ini Pak Guru, kira-kira nih yang paling nyaman bagi Bapak Ibu guru di sekolah Bapak yang mana ya? Kalau saya sih yang metode mentoring akan lebih tepat digunakan. Kenapa? Karena mengingat atas banyak kondisi guru-guru yang senior yang mungkin tidak bisa mengikuti karena kedalaman masalah IT. Nah, jadi saya juga sangat membutuhkan daya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga apa yang saya inginkan bisa tercapai dan tersampai dengan baik ke rekan-rekan guru. Seperti itu, Bu. Baik, jadi intinya Pak Guru Markus lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop karena waktunya akan lebih panjang Pak ya. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Guru akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya, Bu. Mungkin dalam minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir. Secepatnya, Bu. Baik. Minggu depan Pak Guru rencananya melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nantinya yang bisa membantu Pak Guru selama pelaksanaannya? Tentu saja, Bu, saya akan melibatkan beberapa rekan guru lain seperti Pak Sarip atau Ibu Rana yang sudah ahli dalam penggunaan media pembelajaran sehingga bisa membantu saya dalam menyampaikan materi tersebut saat mentoring nanti. Alhamdulillah baik. Jadi Pak Guru akan melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman atau rekan-rekan di sekolah Pak ya. Iya, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya sehingga saya cepat bisa melakukan perubahan di sekolah. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa Pak Guru Markus. Baik Pak Guru, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini, Nge. Saya tidak sabar lagi nih mau dengar cerita dari Pak Guru Markus ke depannya. Apakah Pak Guru Markus berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan nih kita berdoa bersama Pak Guru ya, semoga Pak Guru Markus dilancarkan dan berhasil, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya Pak ya. Selanjutnya nih kira-kira apa nih Pak Guru dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Oke, Bu, selama perbincangan hari ini saya banyak sekali mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Pak Guru, semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa mengobrol di minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Pak ya tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Guru. Siap, Bu. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya Pak Guru Markus. Selamat siang. Selamat siang juga, Bu Su. Tadi sudah Bu Zu dengan Pak Markus sudah melakukan proses coaching tersebut ya. Jadi ini Bu Zu ya. Ya, Alhamdulillah ya Bu Zu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Tadi sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Zu tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu Zu terkait indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi
saya sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta, Pak. Selanjutnya saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada kucing informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga sudah meminta kucing untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Pak. Baik, menurut saya sebagai observer tadi Bu Zul ya, itu sudah bagus sekali yang sudah dijalankan coaching dengan alur tirta, di mana Bu Zul itu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada di coaching tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kucing itu bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu pada kucing itu Ibu Zul juga sudah menerapkan prinsip kucing tersebut. Selamat ya Bu Zul. Ya Pak. Tapi sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi Bu Zul ya. Dari Pak, yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Insya Allah Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kucing, saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam Pak. Dan dapat mengarahkan kucing dalam menentukan solusi permasalahannya. Luar biasa Bu Guru ya. Tadi padahal sudah menerapkan alur tirta. Itu sudah luar biasa Bu Guru. Sekali di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Zul itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi respon kucing yaitu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Zul. Bu Zul ingin lebih menggali lagi ya. Ya, semoga nanti next ke depannya Bu Zul lebih baik lagi ya. Amin. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Zul, dengan berbagai pengalaman lagi ya. Oke Bu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.